Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menyampaikan tentang materi dasar-dasar korespondensi. Baik, akan saya buka PPT-nya. Oke. Apa itu dasar-dasar daripada korespondensi? Pengertian daripada korespondensi yaitu bahwa korespondensi berasal dari kata correspondence dalam bahasa Inggris atau korespondenti dalam bahasa Belanda yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Menurut KBBI, makna daripada korespondensi adalah prosedur adanya kegiatan berupa hubungan sosial melalui surat menyurat yang terjadi dalam sebuah institusi atau perusahaan. Menurut Pinoza 2009 bahwa korespondensi ini adalah bentuk kegiatan berkirim surat yang dilakukan oleh perseorangan, organisasi sosial, maupun suatu institusi perusahaan. Sementara menurut Johari 2001 bahwa korespondensi ini adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk surat menyurat yang dijalankan sebagai sarana tertulis. Selanjutnya, peranan korespondensi. Yang pertama adalah menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat. Ya. Kadang terada kesalahan dalam penulisan surat ini yang juga masih banyak terjadi. Ini disebabkan oleh yang pertama adalah tidak adanya pengarahan dan pengendalian mengenai cara menulis surat yang baik, baik itu di lingkungan keluarga maupun organisasi. Juga bisa disebabkan oleh masyarakat sendiri ini tidak terlalu mudah memaafkan kesalahan dalam penulisan surat. Kegiatan korespondensi ini sebenarnya secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran dalam menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat. Yang kedua, peranan korespondensi adalah menciptakan kerjasama yang baik. Agar bisa bekerjasama dengan baik, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik. Pihak lain ini akan mendukung terciptanya kerjasama yang baik. Selanjutnya adalah menyebarkan kegiatan. Ya. Dengan korespondensi ini bisa tersebar kegiatan yang ada di perusahaan, di mana korespondensi ini memegang peranan penting dalam menyebarkan kegiatan perusahaan baik kepada pihak internal maupun eksternal daripada perusahaan. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi ini adalah yang pertama koresponden, yaitu orang atau pihak yang berkirim surat dan atau yang menandatangani surat tersebut. Yang kedua adalah redaktur yang menyusun naskah surat. Yang ketiga adalah sekretaris, yaitu orang yang membantu pemimpin dalam kegiatan korespondensi. Kemudian juru ketiknya, orang yang membantu memproduksi surat, ya. Register, yaitu orang yang melakukan aktivitas tata usaha atau administrasi, pengadministrasian surat-surat yang meliputi baik pemberian nomor surat, pencatatan surat keluar dan surat masuk, ataupun juga menangani pengarsipan daripada surat-surat atau filing system. Yang keenam adalah kurir. Kurir ini adalah orang atau pihak yang menyampaikan surat kepada penerima. Selanjutnya adalah fungsi surat bisnis. Nah, surat bisnis ini berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Ya. Jadi ini sebagai wakilnya, makanya surat yang dibuat ini mewakili daripada pengirimnya. Yang kedua adalah alat untuk menyampaikan pemberitahuan, bisa juga permintaan, ataupun buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah bisnis. Yang ketiga adalah alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Yang keempat alat untuk mengingat. Yang kelima bukti sejarah atau merupakan historis, ya, yang bisa ditemukan kapan saja itu, kemudian menjadi pedoman kerja. Selanjutnya pembagian surat. Pembagian surat ini yang pertama menurut wujud bentuknya itu ada surat bersampul atau surat tertutup, ya bisa juga merupakan surat rahasia nih. Kemudian kartu pos, surat terbuka, kemudian warkat pos atau wesel,
kemudian telegram dan telex, kemudian memorandum atau memo dan nota, dan juga surat tanda bukti. Kemudian pembagian surat menurut pemakainya. Pembagian surat menurut pemakainya, yang pertama surat pribadi. Ini surat yang dibuat oleh seorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Yang kedua adalah surat dinas, itu surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi sehingga bersifat formal. Yang ketiga surat bisnis, ini surat yang digunakan oleh seseorang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis, ya. Yang keempat adalah surat sosial. Surat sosial yaitu surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial. Selanjutnya, ya, pembagian surat menurut sasaran yang dituju. Ya. Pembagian surat menurut sasaran yang dituju adalah yang pertama surat biasa, itu surat yang dibuat seorang atau organisasi ditujukan kepada seseorang, orang lain, atau organisasi lain yang berisi suatu informasi yang bersifat umum atau bukan bersifat pribadi. Yang kedua adalah surat edaran, yaitu surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga yang ditujukan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya adalah surat pengumuman, yaitu surat berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi ataupun masyarakat luas. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian surat. Ini ada kop surat atau kepala surat. Kemudian ada juga ini tempat dan tanggal pembuatan surat. Ada nomor surat, lampiran surat perihal di sebelah kiri. Kemudian penerima surat, ini biasanya disampaikan kepada yang terhormat, bla 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 bla, itu penerima surat. Kemudian ada salam pembuka, biasanya dengan hormat isinya, ya. Kemudian isi surat, ini adalah konten suratnya. Kemudian ada salam penutup, gitu misalnya demikian yang bisa saya sampaikan dan seterusnya. Kemudian juga ada pengirim suratnya, siapa pengirim suratnya, dan juga tembusan. Ya, tembusan ini merupakan kepada siapa surat itu juga dikirim, ya. Selanjutnya bagian surat ini ada tadi, ya, disampaikan tadi kepala surat, ya, dengan kop, kemudian ada instansi, ada biasanya ada nama, logo, alamat, nomor, kontak resmi milik si pengirim. Dan fungsi dari kop surat ini adalah sebagai alat pengenal, ya, sebagai pemberi informasi dan sebagai juga tanda iklan, ya, karena kalau memang itu suatu organisasi bisnis ini berupa suatu iklan, bisa, ya, ini dari perusahaan mana. Yang kedua tanggal surat menunjukkan kapan surat dibuat, ya. Tanggal surat ini biasanya ditulis di bagian kanan atau kiri, atau surat ini tergantung bentuk surat, ya. Ada beberapa surat yang menyertakan tempat atau kota penulisan surat sebelum menulis tanggal, tetapi ada juga yang sudah memiliki kop surat, penulisan kota pembuatan surat itu tidak perlu karena sudah tertera dalam kop surat, ya. Kemudian selanjutnya bagian surat ini adalah nomor surat, ya. Nomor ini biasanya terdapat pada surat yang diterbitkan perusahaan atau instansi perusahaan yang berguna sebagai nomor pencatatan petugas administrasi dan juga sebagai petunjuk yang memudahkan dalam pencarian surat kembali dan juga sebagai petunjuk jumlah surat yang keluar dalam waktu tertentu. Kemudian perihal. Nah, yang keempat ini perihal, itu hal atau perihal ini adalah salah satu bagian surat yang berisi mengenai inti surat. Jadi isinya itu apa, tentang apa, ya. Pokok permasalahan surat dan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi petugas administrasi. Jadi ini mengenai apa, begitu, ya. Kemudian lampiran, ini bagian menunjukkan bahwa surat tersebut disertai dengan dokumen lain
Bagian lampiran ini juga menunjukkan beberapa banyak lampiran dokumen yang ada bersama dengan surat tersebut. Ya, jadi lampirannya itu isinya apa, nah itu juga disampaikan. Selanjutnya bagian surat yang lain adalah penerima surat. Ini harus ditulis nama dan alamat yang dituju serta kata sapaan dan gelar akademis maupun non-akademis secara benar ejaannya. Kemudian ada salam pembuka dan paragraf pembuka. Ini merupakan sapaan penghormatan yang dilakukan oleh pengirim surat kepada pihak lain sebelum menyampaikan daripada isi surat. Isi surat merupakan inti surat yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Nah, dan secara garis besar isi surat ini mencakup 3 hal yang penting ya, yaitu ada paragraf pembuka, ada paragraf isi dan juga paragraf penutup. Kemudian ya salam penutup dan paragraf ini penutup surat yang baik memerlukan salam penutup sebagai suatu ungkapan sikap respect. Jadi kita hormat kepada yang akan kita kirim. Kemudian harus sopan, harus ada etika ya dalam berkirim surat. Selanjutnya adalah bagian surat yang lain adalah pengirim surat ya. Oke, nah pengirim surat ini adalah surat dinas dan surat bisnis dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pimpinan suatu instansi atau lembaga atau organisasi. Setelah surat ditandatangani, maka nama pengirim dan jabatan perlu juga dicantumkan dalam surat tersebut. Ini itu sebagai legalitas ya, siapa yang mengirim surat tersebut. Nah itu harus dicantumkan. Kemudian tembusan, itu terakhir tembusan atau tindasan atau sisi atau karbon copy ini. Nah, bahwa kata tembusan yang ditulis huruf awal kapital diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan bagian nomor dan hal, serta sejajar dengan nama pengirim surat. Oke, bentuk surat ini ada bentuk resmi, ini official style seperti ini. Ya, surat resmi ini merupakan surat yang sering digunakan dalam bidang kedinasan, keorganisasian, lembaga instansi, maupun pekerjaan, dan surat ini dikategorikan paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari jika sedang berurusan dengan instansi atau kelembagaan, ya misalnya lembaga pendidikan, perusahaan. Ini seperti ini bisa dipelajari. Selanjutnya adalah bentuk surat lurus atau penuh. Ini ada surat lurus penuh, jadi semua di sebelah kiri ya. Ini baik tanggal, kemudian nomor dan salam pembuka semuanya ini seperti ini. Jadi bentuk surat di mana leher surat, tubuh surat, dan kaki surat tidak membentuk sebuah paragraf, melainkan membentuk sebuah blok penuh dari kiri hingga kanan. Namun susunan atau struktur surat masih tetap berlaku dalam surat tersebut ya. Dalam pengetikan surat ini biasa dimulai dari pasak garis pinggir sebelah kiri. Jadi memang ini semua dari kiri ya. Kemudian bentuk lurus atau blok modified style seperti ini memiliki posisi kanan ya pada tanggal dan salamnya. Kemudian bentuk surat ini sama saja dengan bentuk lurus penuh, namun yang membedakan hanyalah tanggal dan salam penutup berada pada posisi kanan. Ini yang ada pada posisi kanan ya, baik dalam penulisan, pengetikan maupun strukturalnya. Kemudian bentuk surat sederhana seperti ini ya, ini juga hampir mirip dengan bentuk lurus penuh, namun hanya saja tanpa ada salam pembuka dan salam penutup. Biasanya ditujukan kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan itu ya. Terkadang penulisan surat bentuk sederhana ini sangat simpel tanpa perlu memandang kerapihan dan keteraturan. Jenis suratnya yang pertama ada surat perkenalan ya. Informasi tentang perusahaan penjual yang dicantumkan dalam surat perkenalan ini ya adalah nama perusahaan dan bidang usahanya ya. Kemudian gambaran kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, tenaga ahlinya dan peralatan yang dipakai ya. Ini merupakan gambaran ya daripada perusahaan.
kemudian pekerjaan proyek yang pernah ditangani ini sebagai pengalaman daripada perusahaan, kemudian harapan atau prospek yang dikehendaki oleh penjual, kemudian khusus untuk perkenalan kepada instansi pemerintahan ini harus dilampiri dengan tanda daftar rekanan, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian yang kedua, jenis surat yang lainnya adalah surat permintaan penawaran. Di dalam surat permintaan penawaran, barang biasanya calon pembeli menanyakan nama dan jenis barang, ya. Jadi namanya apa, jenisnya apa, kemudian ciri-ciri khusus atau spesifikasi ini perlu diketahui oleh pembeli, ya, yaitu tipenya, ukurannya, bagaimana kualitasnya, bagaimana kapasitasnya dan lain-lain. Kemudian harga satuan itu perlu diketahui, kemudian apakah ada potongan atau diskon, ada brosurnya, cara pembayarannya seperti apa, cara penyerahannya juga atau pengirimannya seperti apa, dan juga bagaimana kemudahan layanan atau purna jual. Jadi setelah nanti purna jual seperti apa selanjutnya. Kemudian jenis surat yang ketiga adalah surat penawaran, berisi informasi tentang barang atau jasa, dan ini akan menggugah minat calon pembeli agar tertarik pada apa yang ditawarkan. Ya, jadi ini surat penawaran, jadi ini harus sebagus mungkin begitu ya. Kemudian surat pesanan dan balasannya, surat pesanan atau order ini adalah surat dari pemesan atau pembeli kepada penjual yang isinya ini adalah pertama nama, jenis, tipe, dan juga ciri-ciri lain daripada barang yang dipesan. Kemudian jumlah atau banyaknya pesanan, cara pembayaran, kemudian cara pengiriman atau cara penyerahan yang dikehendaki, dan juga waktu penyerahan atau waktu pengiriman yang diizinkan, ya. Kapan barang bisa tiba, begitu ya, diharapkan tiba di tempat tujuan. Selanjutnya adalah yang kelima, surat penerimaan pesanan. Ini dibuat dengan maksud yang pertama agar pemesan merasa tenang, ya, karena dengan pesanan dapat dipenuhi oleh penjual. Ada kepastian, ya. Yang kedua, agar pemesan tidak lagi mencari barang yang sama dari penjual lain. Ini juga bersifat mengikat, ya. Kemudian agar pemesan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum barang yang dipesan tiba, misalnya alat angkutnya, gudang, dan lain-lain. Kemudian agar pemesan dapat menawarkan barang pesanannya kepada pihak lain, walaupun barangnya belum tiba, ya, bila barang yang dipesan untuk dijual lagi. Jadi supaya tidak lama di gudang, supaya cepat keluar. Jadi bisa saja ditawarkan sebelum barang tiba. Yang keenam adalah surat konfirmasi pesanan. Ini berisi data tentang pesanan yang terdiri atas nama barang, jumlah harga, dan syarat jual beli lainnya, seperti tempat penyerahan, waktu penyerahan, cara pembayaran, dan lain-lain. Kemudian surat konfirmasi pesanan bertujuan untuk memperoleh kepastian tentang pesanan berikut syarat jual beli yang dikehendaki penjual. Selanjutnya, jenis surat yang ketujuh adalah surat penolakan pesanan. Penjual yang terpaksa menolak pesanan haruslah segera memberitahukan penolakan itu kepada pemesan secepatnya. Supaya penolakan pesanan harus berisi alasan yang logis, ya. Jadi surat pesanan ini memang harus berisi alasan yang logis. Kenapa ditolak gitu ya? Apakah misalnya stoknya sudah tidak ada atau mungkin masih dalam proses pembuatan atau bagaimana? Penolakan ini perlu diungkapkan dengan bahasa yang halus dan sopan agar hubungan baik dengan pemesan tetap terjalin. Jadi agar pemesan ini tidak lari kepada pihak penjual lainnya. Kemudian surat referensi bank dan referensi dagang. Jadi referensi yang dikeluarkan oleh bank disebut referensi bank, sementara oleh yang perusahaan disebut referensi dagang. Surat referensi ini diberikan secara rahasia oleh pihak yang memberi kepada pihak yang meminta. Surat referensi ini diperlukan oleh bank atau perusahaan bila berhadapan dengan nasabah atau pelanggan yang masih baru. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.